Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanana Maufiroh dari kelas PIPSD dengan NIM 18130065. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama menurut pandangan Karl Marx. Sebelum berlanjut, mari kita kenal biografi singkat dari Karl Marx itu. Karl Marx adalah seorang tokoh yang dilahirkan di Jerman pada tanggal 5 Mei 1818 dan beliau wafat pada tahun 1883. Beliau merupakan anak kedua dari 8 saudara yang ayahnya bernama Heinrich, seorang pengacara Yahudi, dan kakeknya beliau adalah Rabbi Yahudi. Nah, beliau adalah seorang yang berintelektual. Dulunya belajar di filsafat hukum Universitas Bonn. Lalu di Universitas Bonn itu beliau tidak begitu serius sehingga beliau pindah ke Universitas Berlin. Di mana di sini beliau mulai berkenalan dengan filsufos besar Jerman yang bernama Hegel. Lalu, dari pengalaman hingga pandangan agama menurut Karl Marx itu dimulai dari pengalaman hingga kritik Marx tentang agama. Di sini, secara internal, pengalaman masa kecil, keluarganya pindah agama dari Yahudi ke Kristen. Itu alasan pindah agama karena keluarga Marx itu ingin menjadi pegawai negeri sebagai notaris. Nah, kebijakan dari negara pada saat itu tidak memperkenankan pegawainya beragama selain agama penguasa, sehingga ini yang menyebabkan keluarganya itu pindah agama ke agama Kristen. Kejadian pindah agama ini membuat Karl Marx itu mempunyai pikiran yang membekas dan membuat miris yang diakhiri ia mengambil simpulan bahwa agama tidak lebih dari tong sampah tempat lalat mengais sisa-sisa makanan. Jadi pandangan Karl Marx di sini tuh begitu rendah dikarenakan mendapatkan jabatan yang diinginkan, ia harus pindah agama terlebih dahulu. Selain pengalaman tersebut, ada juga secara eksternal kondisi sosial agama yang menginjak martabat manusia. Nah, di sini maksudnya kondisi sosial keagamaan yang menurut Karl Marx itu menginjak martabat manusia dikarenakan kaum bangsawan dan kapitalis itu mengeruk kekayaan di atas penderitaan masyarakat bawah. Sementara para agamawan tinggi Protestan tidak lagi memperlihatkan fungsi profetiknya. Bahkan terjadinya mereka melegitimasi putusan politik penguasa dengan memberikan nasihat agama agar menerima kondisi dan kenyataan hidup yang mereka hadapi. Nah, di sini nilai-nilai agama itu dibuat candu bagi masyarakat miskin agar mereka menerima kondisi yang mereka hadapi, sementara para penguasa tetap pada posisi kekuasaannya dan mempertahankan status kedudukannya. Jadi maksudnya itu menginjak martabat manusia dikarenakan kaum bangsawan, kaum jajaran atas itu mengeruk mengeruk-ngeruk penderitaan masyarakat di bawah. Maksudnya jadi misalnya seorang bangsawan itu mengasih pajak, mengasih bayar ini, bayar itu, sedangkan masyarakat yang di bawah itu kesusahan. Lah, masyarakat yang ada di atas seperti seorang bangsawannya itu mereka sangat hidup enak-enak. Jadi di sini itu kaum bangsawannya lebih tertawa senang di atas penderitaan masyarakat yang ada di bawah. Lalu
adanya hal-hal internal dan eksternal yang membuat Karl berpendapat seperti itu tadi, sehingga muncul kritik agama yang layaknya dijadikan komoditas. Maksudnya di sini itu dari munculnya kritik agama dijadikan layaknya komoditas, itu menurut Karl Marx sebenarnya bukanlah agama, bukan agama yang salah, tetapi umatnya yang memeluk agama itu yang salah karena salah menggunakan apa itu agama sebenarnya. Agama dijadikan layaknya komoditas, tidak ada bedanya dengan politik, ekonomi, dan sosial. Sebenarnya, kritik oleh Karl Marx tentang agama merupakan kritik antara saja sasaran yang ingin ia capai adalah melalui kritiknya terhadap agama. Ia ingin melakukan kritik kepada masyarakat. Jadi, di sini itu agama dijadikan alat untuk memanipulasi dan menindas terhadap kelas bawah dalam masyarakat. Dengan penindasan yang telah terjadi, agama lalu menjadi tempat untuk menghibur dari kesusahan. Dengan kata lain, agama membuat manusia menjadi teralienasi dari dirinya sendiri. Lebih lanjut, menurut Marx, agama adalah universal ground of consolation dan sebagai candu rakyat. Dalam pengertian ini termuat suatu implikasi bahwa apapun penghibur yang dibawa oleh agama bagi mereka yang menderita dan tertindas adalah suatu penghiburan yang semu, yang sifatnya itu semu. Jadi di sini tuh dalam penindasan mereka itu ditenangkan dengan alasan agama. Sehingga agama di sini jadi alat penghibur yang sifatnya semu dan hanya memberi kelegaan sementara. Agama tidak menghasilkan solusi yang nyata dari masalah-masalah yang telah ada dan justru cenderung merintangi berbagai solusi nyata dengan membuat penderitaan dan penindasan yang harus diterima dengan penuh kepasrahan. Nah, dari sikap pasrah ketertindasan yang telah terjadi, kelas atas justru dapat semakin mengeksploitasi kelas bawah dengan melihat bahwa agama membuat kelas bawah untuk tetap puas dengan kondisinya. Jadi menurut Karl Marx di sini, untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya, manusia harus menghapus agama karena dia hanya memberikan kebahagiaan hayalan. Tuntunan untuk menghilangkan hayalan yang diberikan agama adalah tuntunan yang menghilangkan kondisi-kondisi yang membutuhkan hayal-hayalan itu sendiri. Jadi di sini itu maksudnya agama yang sebenarnya itu tidak ada membuat ketenangan masyarakat bawah, sedangkan masyarakat yang ada di kalangan atas itu menjadikan agama sebagai penenang kalangan di bawah untuk tetap ada di kalangan tersebut. Nah, yang kedua, agama sebagai tempat pelarian. Mengapa manusia harus mengasingkan diri dalam agama? Nah, di sini menurut Karl Marx itu jawabannya adalah keterasingan dalam interaksi sosial ekonomi. Marx menemukan asal muasal keterasingan manusia dalam agama. Menurutnya ada hal yang mendasar dalam masyarakat, yaitu adanya struktur sosial yang sangat menindas dan tidak memungkinkan manusia untuk merealisasikan hakikatnya dengan tentram. Jadi masyarakat bawah tidak ada alasan untuk merealisasikan hakikatnya dengan tentram karena sudah dikasih keterangan dengan alasan agama tersebut. Oleh karena itu,
Karl Marx menyarankan agar penyebab utama manusia melarikan diri ke dalam agama tidak cukup dengan melenyapkan agama, tetapi menghapus apa yang menyebabkan manusia terasing dalam agama itu sendiri. Dari pandangan Karl Marx, cukup jelas bahwa praktek ekonomi kapitalistik berkontribusi besar dalam mengasingkan manusia dari segalanya, termasuk agama. Pertentangan kelas, pola hidup, pola hubungan produksi yang tidak manusiawi harus segera digantikan dengan sistem yang menghargai sisi kemanusiaan. Jadi penyebabnya manusia menjadikan agama pelarian itu karena mereka ingin ketenangan, ingin hidup enak, ingin menggantikan posisi, ingin merebut posisi, ingin menjadi di kedudukan yang tinggi. Jadi maksudnya karma di sini mereka tidak terlalu itu ke dalam agama, karena dalam prakteknya agama itu banyak yang bertentangan menurut pandangan Karl Marx. Jadi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya agama itu apa fungsinya agama itu sebenarnya. Lalu poin ketiga adalah analisis kritis agama sebagai aliansi. Nah, Karl Marx memandang gejala aliansi yang terjebak dalam sistem kapitalis. Sini yang membuat gejala-gejala ini dikarenakan merujuk kepada hubungan antara sifat dasar manusia dengan aktivitas pekerjaannya, yaitu sifat dasar manusia yang egois, yang serakah. Mereka ingin kedudukan tinggi, mereka ingin hidup enak, sedangkan mereka tidak memikirkan rakyat yang ada di bawahnya, tidak memikirkan masyarakat yang ada di bawahnya. Di sini, Marx meyakini sistem kapitalis mendorong terjadinya tindakan sewenang-wenang para pemilik modal untuk menindas dan memeras kaum pekerja demi kepentingan, sehingga menyebabkan pekerja teralienasi untuk mengalami keterasingan dalam menjalani aktivitas pekerjaannya. Jadi sistem kapitalis ini membuat seseorang yang memiliki suatu perusahaan itu sewenang-wenang, seenaknya sendiri, menindas dan memeras kaum karyawannya demi kepentingan hidupnya para pengusaha tersendiri. Oleh karena itu, untuk memahami keterasingan manusia, menurut Marx, perlu terlebih dahulu konsepsinya tentang sifat dasar manusia itu sendiri. Sehingga jika emang manusianya tidak memiliki sifat yang seperti itu, yang seperti egois atau yang lainnya, dan mengetahui apa itu gunanya agama yang sebenarnya, mereka tidak akan menyalahgunakan agama itu sendiri. Lalu di sini ada 3 faktor kondisi agama sebagai candu dan faktor pembius individu dan masyarakat. Faktor pertama ini yaitu ketika percaya Tuhan akan selesai problem kehidupannya. Jadi maksudnya ketika orang yang mempunyai agama atau orang yang beragama, mereka itu percaya bahwa arah menuju Tuhan itu menghendakinya untuk lari dari problem-problem kehidupan atau konflik-konflik sejarah. Jadi maksudnya itu ketika seseorang mempunyai agama, ia akan berpendapat bahwa aku akan tidak mempunyai masalah kehidupan tidak mempunyai masalah kehidupan lagi, dan selesailah sudah masalah-masalah sebelum dari keluarganya masing-masing atau nenek moyangnya. Lalu yang kedua faktornya adalah ketika dalam keadaan lemah, bodoh, dan goncang. Di sini agama menjadi candu bagi masyarakat apabila masyarakat itu dalam keadaan lemah, bodoh, dan goncang. Jadi masyarakat ataupun manusia itu hanya
ingat pada Tuhannya atau ingat pada apa itu Tuhan, aku mempunyai agama, itu dalam keadaan lemah, bodoh, dan goncang. Saat dirinya sudah tidak bisa apa-apa, mereka hanya pasrah dengan adanya agama dan Tuhan itu tadi. Nah, di sini sebenarnya dalam keadaan apapun kita harus tetap mengingat Tuhan kita. Bukan hanya dalam kondisi tertentu saja kita harus mengingat, namun dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada, kita harus mengingat siapa Tuhan kita. Faktor ketiga, yakni ketika ingin mempertahankan tahta atau kedudukannya. Di sini, ketika orang menginginkan kedudukan ataupun menginginkan jabatan, mereka itu menjadikan nilai-nilai agama sebagai alat untuk membius supaya bisa menjanjikan bahwa kehidupan yang akan datang lebih bermakna daripada kehidupan sekarang. Jadi para pejabat ataupun para penggila jabatan itu menggunakan agama untuk menjadikan nilai-nilai agama untuk menjanjikan bahwa nanti setelah kepemimpinannya itu akan lebih bermakna daripada kehidupan sekarang. Jadi dari 3 faktor tersebut bisa dilihat bahwa agama itu akan lebih bermakna atau lebih membius individu dan masyarakat itu saat kondisi-kondisi yang sudah disebutkan 3 tadi itu lebih bermakna bagi mereka dan mereka baru mengingat Tuhan itu saat tersebut. Jadi sekian dari saya. Itulah pandangan agama menurut Karl Marx. Terima kasih apabila ada salah kata ataupun perbuatan dan kekurangannya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.